Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizra Palija dari kelas 5C Akuntansi Syariah IAIN Pontianak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ISAK 35. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Entitas nirlaba ini merupakan entitas yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba. Entitas nirlaba ini biasanya didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh swasta. Sumber dana yang didapatkan oleh entitas nirlaba ini biasanya berasal dari para donatur atau penyumbang yang tidak mengharapkan imbal balik atas dana yang telah diberikannya. Organisasi nirlaba ini pada umumnya memilih pemimpin, pengurus, atau penanggung jawab yang menerima amanat dan daripada anggotanya, serta terkait dengan konsep akuntabilitas, di mana akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban. Akuntabilitas ini, laporan keuangan perlu disajikan oleh organisasi nirlaba tersebut. Alasannya karena dengan laporan keuangan maka dapat menilai pertanggungjawaban atas pengurus atau manajemen serta tugas, kewajiban, dan kinerja yang diamanatkan oleh para penanggung jawab tersebut. Organisasi nirlaba sejak tahun 1997 diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 45. Namun dimulai tahun 2019 PSAK 45 diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat dengan ISAK 35. Dengan keluarnya peraturan baru ini, maka organisasi nirlaba menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ISAK 35. Tapi munculnya peraturan baru ini terasa sulit untuk diterapkan oleh organisasi nirlaba karena banyak organisasi nirlaba yang tidak memiliki latar belakang ilmu akuntansi sehingga sulit untuk melaksanakannya. Definisi akuntansi menurut American Accounting Association atau disingkat dengan AAA dalam Dwi Hardy 2009 adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan menurut Sumarso SR pada tahun 2009, akuntansi adalah media komunikasi, oleh karena itu sering disebut dengan sebagai bahasanya dunia usaha atau business of language. Akuntansi akan menghasilkan informasi yang berguna baik dari pihak-pihak yang menyelenggarakan maupun pihak-pihak luar. Siklus akuntansi menurut Halim dan Khunusi pada tahun 2013 menjadi 3 kelompok atau 3 tahap. Yang pertama, tahap pencatatan terdiri dari kegiatan mengidentifikasikan dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan. Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku jurnal dan memindahkannya ke buku dari buku jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Tahap kedua yaitu ada pengikhtisaran atau terdiri dari penyusun neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, serta membuat neraca saldo setelah penutupan dan membuat ayat jurnal pembalik. Yang ketiga yaitu ada tahap pelaporan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, serta laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Konsep dasar ISAK 35 ini pada tanggal 11 April 2019 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan ISAK 35 atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tahun 1 Januari 2020, di mana sebelum untuk organisasi non-laba diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 atau PSAK 45 revisi 2017 yang sekarang telah diganti menjadi ISAK 35. PSAK 45 dengan ISAK 35 terdapat perbedaan, di mana perbedaan yang mendasar yaitu klasifikasi aset neto.
yang mana menggabungkan aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer menjadi aset neto dengan pembatasan akan mengurangi kompleksitas dan aset neto tidak terikat menjadi aset neto tanpa pembatasan. Oleh karena itu akan membawa pemahaman yang lebih baik dan manfaat bagi pengguna laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK 35 menjelaskan perincian penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang telah disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu PSAK 1, penyajian laporan keuangan paragraf 5 menyatakan bahwa pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas untuk berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas yang dengan aktivitas non-laba ini di sektor swasta atau sektor publik menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam sendiri. Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dan aktivitas non-laba. Yang kedua ada PSAK 1, tetap penyajian laporan keuangan tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas dengan aktivitas non-laba menyajikan laporan keuangannya. Entitas dengan aktivitas non-laba dalam interpretasi ini selanjutnya merujuk kepada entitas berorientasi non-laba. Yang ketiga ada karakteristik entitas berorientasi non-laba berbeda dengan entitas bisnis berorientasi dengan laba. Perbedaan utama yang mendasar atas entitas berorientasi non-laba dengan entitas bisnis berorientasi laba terletak pada entitas berorientasi non-laba memperoleh sumber untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas berorientasi non-laba memperoleh sumber daya dari yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang terakhir atau yang keempat, pengguna laporan keuangan entitas berorientasi non-laba umumnya memiliki kepentingan yang bernilai. Yang pertama, cara manajemen pelaksanaan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayai kepada mereka. Dan yang kedua, informasi mengenai posisi keuangan atau kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kemampuan entitas berorientasi non-laba dalam penggunaan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan. Ruang lingkup ISAK 35 yang pertama ada interpretasi ini diterapkan untuk entitas berorientasi non-laba terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut. Yang kedua ada interpretasi ini diterapkan juga oleh entitas berorientasi non-laba yang menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Yang terakhir, interpretasi ini diterapkan khusus untuk menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu laporan keuangan entitas non-laba berdasarkan ISAK 35. Menurut PSAK 1 Ikatan Akuntansi Indonesia 2018, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dibuat laporan ini juga merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi atau dibuat laporan keuangan ini memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembaruan atau pembuatan keputusan ekonomi. Berikut contoh laporan keuangan entitas non-laba. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, merupakan menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset bersih pada waktu tertentu. Yang pertama ada akun aset, kedua liabilitas dan aset neto. Yang kedua ada
laporan penyajian komprehensif yang menyajikan laba rugi untuk periode kinerja keuangan selama periode tersebut. Informasi yang disajikan dalam laba rugi ini yaitu ada pendapatan, beban keuangan, serta yang ketiga ada bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas. Yang keempat ada beban pajak, dan yang kelima ada laba rugi atau rugi neto. Yang ketiga ada laporan perubahan aset neto. Dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISOK 35 merupakan laporan perubahan aset neto, menyajikan informasi aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas serta setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dan yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan yang di atas, bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.